Halo bro, welcome back to my channel di Yona Channel. Kali ini saya akan membahas untuk tentang budidaya jamur. Oke, saya akan mengenalkan ini teman saya, namanya Saya Mas Cacap Yuhana. Mas Cacap Yuhana. Ini alamatnya di mana, Mas? Kalau rumah saya itu di Genurit, cuman kumbung saya ini di Kalongan. Iya, berarti untuk alamat rumahnya Mas Cacap ini ada di Dusun Genurit, Desa Kalongan, Ungaran Timur, dan untuk kumbung jamurnya ini ada di Kalongan. Ya, gitu ya. masih satu kecamatan. Masih satu kecamatan, Ungaran Timur. Nah, saya mau memberikan beberapa pertanyaan Mas Cacap untuk nanti bisa menjelaskan cara budidaya jamur ini dan nanti apa hasilnya, terus cara perawatannya bagaimana, mungkin bisa dijelaskan Mas Cacap ya. Pertanyaan yang awal-awalnya dulu aja, ini kenapa sih Mas Cacap ini bisa memilih apa usaha jamur ini? Ya, karena saya pikir petani jamur di Ungaran itu minim sekali di Ungaran yang menyukai petani jamur. Bikin jamur, pengolahan jamur itu di Ungaran masih minim. Kebanyakan kita juga kalau mau kirim barang itu kebanyakan di luar Ungaran. Kalau di Ungaran masih minim sekali. Jadi saya minat untuk mengembangkan usaha saya jamur untuk membesarkan di daerah Ungaran itu sendiri. Jadi untuk motivasinya ini Mas Cacap sangat menarik karena untuk bisa mengembangkan budidaya jamur di Kota Ungaran. Karena untuk wilayah Ungaran sendiri tadi katanya untuk suplai jamur masih minim. Nah, ini untuk tadi untuk meningkatkan suplai jamur, Mas Cacap ingin mengelola budidaya jamur seperti ini. Kira-kira ini nama jamurnya apa ya? Jenis jamurnya itu? Kalau untuk jamur sendiri saya budidaya jamur tiram ya, jenis tiram. Oh iya, jenis jamur tiram. Ya seperti jamur barat, cuman beda rasa aja. Beda rasanya, pasti sangat beda ya. Ini ada contoh untuk apa yang tadi udah dipetik seperti ini jamur tiram ya. Ya ini hasil dari jamur saya. Iya. Jamur sini saya bikin sendiri, bloknya bikin sendiri, produksi sendiri ini. Iya. Untuk selanjutnya mulai kapan sih untuk budidaya jamur ini? Kalau untuk budidaya jamur ini kira-kira udah 1 tahun ini, 1 tahunan ini. 1 tahun ini saya mulai usaha jamur. Iya. Berarti udah satu tahun dan pasti sudah menghasilkan panen ya, Mas. Ya sudah pernah memperbarui log yang ada di sini 2 kali, 3 kali setahun tuh. Biasanya umur log itu kurang lebih bagus-bagusnya itu 3 bulan. Nanti 3 bulan ke atas biasanya sudah mulai penyusutan. Setelah 3 bulan sudah produksinya sudah menurun dan waktunya untuk bisa menggantinya dengan log lagi gitu ya. Iya. Nah, untuk ngomongin modal nih Mas, modal awal dalam artian ini modal awal pembuatan kumbungnya, terus dan untuk lognya ini berapa ini? Iya, kalau untuk modal awal memang agak lumayan sih ya Mas ya. Lumayannya kita butuh rumahnya, butuh terutama tempatnya juga. Iya. Tapi yang kita penting berarti rumahnya, buat rumah yaitu dari kayu berapalah 6 kali 3 udah cukup muat lumayan banyak. 6 kali 3 kira-kira rumahnya sendiri itu menghabiskan dana 7-10 juta untuk bangun rumahnya aja. Terus untuk bikin takraknya ini ya 3 jutaan. Berarti modal awal mungkin 13 juta udah siap untuk modal rumahnya dan tempatnya aja. Tinggal nanti kita kalau sudah rumah dan raknya jadi tinggal ngisi backlognya sendiri. Gitu. Terus untuk bibitnya bagaimana? Kalau untuk bibitnya, maksudnya bibit ini atau backlog ini Mas? Backlog. Ini namanya backlog. Oh, backlog ya. Backlog jamur. Backlog jamur ini alhamdulillah saya bikin sendiri.
Jadi untuk mengurangi modal juga sih. Kalau seandainya pun beli, ini satu backlog pasarannya Rp2.000. Jadi kita tinggal mau tanam berapa backlog, misal 1000 backlog. Jadi kita modal yang dikeluarkan untuk membeli ini adalah Rp2 juta. Oh iya. Jadi untuk satu backlog ini harganya kalau misalkan beli di pasaran 2.000 ya. 2.000 ya. Nanti tinggal kalikan saja kita butuhnya berapa backlog atau kapasitas yang cukup untuk apa raknya ini berapa backlog nanti bisa beli. Terus untuk omsetnya Mas, omsetnya yang sudah dihasilkan tadi selama per periode lah. Kalau bicara soal omset, kalau kita usaha emang omsetnya gimana ya, kita modal terus panen terus dibuat belikan lagi ya, emang muter sih ya, cuman ya ada kalkulasinya ya, memang ya kalkulasi simpel sih begini ya Mas ya. Mungkin kita modal 1000 backlog, nanti per hari modal 1000 backlog, modal kita berapa, 2 juta ya, 2 juta. Kita bisa panen produktif bagus itu 3 bulan itu bisa bagus. Syukur-syukur kalau memang backlognya bagus bisa sampai 3 sampai 6 bulan itu masih bisa produktif, tapi tergantung backlognya juga. Rata-rata backlog ya 2 sampai 3 bulan itu sudah bagus, terus kemudian nanti turun. Nah, kita kalau tiap hari kita bisa menghasilkan 5 kilo jamur ini, rata-rata ya kita tinggal kalikan 90 hari ya Mas, berarti tiap hari 5 kilo dikalikan 90 hari, nanti keluarnya itu 4 juta berapa, 4 juta sekian dengan modal 2 juta rupiah. Kita bisa meningkatkan hasil dengan penjualan sekitar 4 juta sekian. Untuk untung bersihnya ya, untung bersihnya berarti tinggal dikurangi modal aja ya, kita ya untung 2 juta. Cuman kuncinya di jamur, saya kasih kunci di jamur. Uang hasil jamur kalau bisa jangan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Soalnya banyak petani jamur itu bangkrut ya, gara-gara memang hasilnya itu dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Soalnya kita begini logikanya, kita beli jamur 2 juta, kemudian nanti per hari tumbuh ada uang kita buat beli rokok, kemudian kalau lognya sudah habis, sudah tua seperti ini, mungkin saatnya untuk mengganti. Kita kan membutuhkan log yang baru lagi untuk beli lagi. Nah, modalnya sudah kemakan buat beli rokok tadi, jadi kita susah untuk beli buat log baru lagi. Jadi yang mengakibatkan kita bangkrut itu adalah manajemen keuangannya tidak tertata dengan rapi. Itu adalah tipsnya ya, kalau misalkan kita untuk merintis budidaya jamur ini, jangan untuk hasil penjualannya jangan digunakan untuk hal keperluan lain, cukup fokus di buat beli backlognya barunya dulu dan sisanya bisa disimpan. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Cecep untuk tadi, untuk omsetnya bagaimana, terus untuk hasilnya bagaimana. Untuk perawatannya jamur ini sepertinya bagaimana Mas Cecep ya? Kalau untuk perawatannya itu sebetulnya cukup mudah sih Mas ya, cukup mudah untuk perawatan jamur yang kalau ini termasuk backlog jamur yang baru ini. Baru kita perawatannya cuman kita semprotkan air secukupnya. Jika kondisi di sini panas, kita semprotkan di permukaannya sehari 1 kali saja. Tapi kalau cuaca memang ekstrim panas bisa sampai 2-3 kali sehari untuk penyiraman airnya itu sendiri. Kemudian untuk yang backlog yang sudah tua begini memang tumbuh panennya sedikit karena memang nutrisi di dalamnya sudah mulai habis. Ini backlog ini berusia sekitar 5 bulan. 5 bulan sudah waktunya ganti itu ya. Sudah waktunya ganti dengan yang baru ini. Kalau begini perawatannya memang kita bisa bisa dengan pisau bisa kita kerok yang bagian depannya, yang kemudian keras ini nanti insya Allah bisa tumbuh. Sama dikasih vitamin disemprotkan tiap hari itu nanti insya Allah bisa memicu. Cuman ya memang hasilnya tidak terlalu banyak karena memang sudah waktunya mengganti.
Nah untuk vitaminnya tadi apakah ada vitamin khusus mas yang Kalau vitamin sampaikan? khusus saya menggunakan vitamin khusus. Iya. Ya merek banyak ya vitamin Iya. merek banyak. Cuman saya menggunakan vitamin ini. Ini saya peroleh dari Gus Jamur Tiram. Saya dapat di Facebook grup Gus Jamur Gus apa itu nama Gus Jamur Tiram. Gus Jamur Tiram Gus nanti Jamur bisa Tiram. dicari di Itu di Facebook. ya. Saya beli di situ, beliau jualan serbuk udah lama, dia juga mengirim ke seluruh Indonesia dia. Oke. Selain ini juga saya mengasih nutrisi semacam apa ya? Semacam penghilang hama seperti proto, Iya. ulat. Itu saya pakai lanet. Saya pakai lanet paling enggak ya seminggu 1 kali lah. Seminggu 1 sampai 2 kali seminggu saya kasih semprotkan lanet. Lanet itu di toko pertanian ada banyak itu lanet. Itu berarti untuk apa? Untuk obat khususnya penghilang istilahnya penghilang hama ya. Penghilang hama ada itu Iya. lanet. Ya. Lanet ya. Oke, untuk biaya lain yang dikeluarkan untuk merawat ini apa mas? Untuk biaya yang kita keluarkan ya untuk membeli vitamin, kemudian penghilang hama itu tadi. Oh ya, kemudian paling enggak tanahnya ini dikasih kapur paling enggak sebulan sekali lah atau apa enggak apa kapur untuk menghilangkan apa rayap ya mas, rayap. Berarti untuk tanah di lingkungan ini ya, untuk di lingkungan kembung ini ya. Dikasih apa itu Diberi kapur bangunan itu. Seperti itu. Nah, ya mungkin itu sih perawatannya Iya. sehari-hari mas. Kendala apa sih mas yang sudah pernah dialami saat perawatan ini? Kendalanya yang pertama panas itu tadi, cuaca mengakibatkan jamur cepat layu, cepat kuning. Ini kan masih beras, nanti misal kena panas bisa kuning. Ya, dengan cara mengatasinya dengan disiramin sehari 2 sampai 3 kali itu bisa menghilangkan panasnya di kumbung ini. Kemudian untuk hamanya itu ya seperti proto, itu sering banget proto, cuman kalau memang proto ya pengaruhnya emang sedikit sih, cuman kita harus basmi proto juga itu, cuman susah menghilangkan proto itu soalnya kita tiap hari ada protonya di sini. Kemudian sama kalau di log jamur itu kan ada yang namanya kontam itu kontaminasi adalah log yang tidak miselium, tidak berjalan dengan mulus, tidak bisa putih semua, tidak miseliumnya tidak bisa penuh, kalah dengan penyakitnya hitam. Kontaminasi itu adalah penyakit atau bungkus plastiknya ini ketika kita BBT ada yang bolong. Nah, ketika ada yang bolong nanti ada bisa mengakibatkan hitam ataupun hijau. Kalau orang sini biasanya nyebutnya buto hijau gitu. Kalau hijau ya memang istilahnya petani ya. Tapi ini memang masih bisa tumbuh, cuman ya nutrisinya memang kebagi sama yang hitam ini. Tapi tetap masih bisa tumbuh ini jamurnya. Berarti ini istilahnya sebagai parasitnya ya. Ini yang terakhir ya, Selain apa budaya jamur ini, apakah ada usaha lain? Ya, sebetulnya saya itu fotografer ya, fotografer di wedding. Cuman karena memang kondisi saat ini musimnya corona, jadi pernikahan itu kan dilarang, bukan lagi tidak boleh, cuman dilarang. Sudah ada surat keputusan dari Polri bahwa pengadaan budaya pernikahan dilarang, tidak boleh, nanti bisa kena penjara dan kena denda. Memang sebetulnya juga menyedihkan sih mas, kalau untuk pernikahan ini memang dilarang. Untuk semua instansi elemen dekorasi, make up, terus dokumentasi itu memang tidak ada kerjaan kita mas. Memang benar-benar murni berhenti total. Jadi untuk antisipasi seperti itu, Mas Cecep ini mungkin lebih fokus ke jamurnya ini. Seperti itu ya. Ya mungkin memang untuk saat ini. Untuk saat ini kita ya fokus di jamur. Di jamur dulu ya. Untuk
tetap bertahan tetap hidup. bertahan hidup ya. Kita tetap bertahan hidup. Tetap bertahan untuk bertahan hidup ya. Oke Mas Cecep, terima kasih sudah menyampaikan apa tadi hal yang cukup penting untuk budaya Jember ini ke teman-teman yang ada di YouTube seperti itu ya. Ya. Untuk pesan-pesan terakhir yang bisa disampaikan bagaimana Mas? Ini untuk anak muda ya Mas ya. Untuk anak muda ya yang ketika masa depannya masih panjang itu memang punyalah pikiran yang terus maju. Kita boleh bermimpi, tapi jangan bermimpi sambil tidur, tapi bermimpilah sambil kita bergerak, berjuang. Kita terus berjalan, teruslah bergerak untuk membangun mimpi itu, bukan dengan mimpi sambil tiduran. Keren. Inspiratif sekali bro. Oke, terima kasih teman-teman untuk sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk bisa mengetahui video-video selanjutnya dari saya. Oke, terima kasih.